Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai sistem kerja ataupun proses kerja daripada sistem pengisian ya. Nah, sistem pengisian mobil pastinya. Nah, di sini sistem pengisian ini menggunakan yang namanya regulator. Ya, ini dia. Ini regulator komponennya. Di regulator itu ada 6 terminal. Ada terminal I, L, N, B, F, dan E. Nah, di regulator itu ada terdapat 2 lilitan. Yang pertama itu lilitan voltage regulator, ini dia P1 ini. Lalu di sini juga ada P2 ini ya, voltage relay ini. Jadi di sini ada 2 lilitan voltage regulator dengan voltage relay. Oke. Nah, di sini ini disebut dengan alternator atau juga dikatakan dengan dinamo cas. Nah, di dinamo cas itu terdapat 4 terminal. Yang pertama terminal N, terminal B, terminal F, dan terminal E. Oke. Terus komponen lainnya itu ada fuse. Ini fuse itu berarti sekring ya. Ada kunci kontak. Terus ini ada lampu indikator, lampu pengisian. Kalau di mobil itu yang lambangnya baterai ya. Nah, lambang baterai itu adalah lampu indikator CHG. Nah, terus di sini ada yang namanya fusible link, terus ada baterai. Nah, ini sebagai pengukur ya. Oke, itu dia komponen-komponen yang ada di sistem pengisian. Sekarang kita coba langsung masuk ke tahap bagaimana sistem kerjanya. Nah, ketika kunci kontak on, dalam artinya mesin belum hidup ya. Di sini mesin belum hidup, hanya kunci kontak itu berada di posisi on. Maka plat kontak di kunci kontak ini akan terhubung, sehingga arus dari baterai akan masuk ke fuse, masuk ke lampu CHG. Dari lampu CHG, lampu indikator, masuk lagi ke voltage relay di sini, melewati terminal C, masuk lagi ke terminal E di regulator, masuk ke masa. Maka di sini lampu indikator itu akan menyala. Nah, ketika lampu indikator sudah menyala, di sini arus juga akan mengalir ke fuse yang di sebelahnya lagi, menuju ke terminal IG di sini di regulator, masuk ke voltage regulator di sini, terus menuju ke rotor coil. Nah, sehingga rotor coil menjadi magnet. Kenapa bisa menjadi magnet? Dikarenakan terhubung lagi ke massa, sehingga terjadi pemagnetan di sini. Oke. Nah, ini posisi daripada si kunci kontak on. Nah, ketika kunci kontak sudah kita arahkan ke posisi start ataupun mesin kita hidupkan, maka mesin akan berputar dengan putaran rendah. Ketika putaran mesin sudah hidup, putaran mesin sudah terdaftar ada ya, sudah berputar mesinnya, maka di sini alternator akan membangkitkan sebuah tegangan. Nah, ketika alternator membangkitkan tegangan di sini, maka di sini akan masuk dari terminal ini akan menuju ke terminal N di sini ya, arus ya. Tegangan di sini akan masuk ke terminal N dari alternator ke terminal N di regulator, terus menuju lagi ke massa di sini nih, ini garis putus-putus ini ya, masuk ke voltage relay di sini. Nah, sehingga di sini terjadi yang namanya pemagnetan. Ketika pemagnetan terjadi, plat kontak di sini akan terhubung ke terminal D, tertarik ke terminal D ya, yang tadinya di C. Nah, ketika plat kontak di sini, plat kontak ini yang terhubung ke plat kontak D, lampu CHG itu akan mati. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas di kendaraan kita, ketika mesin sudah hidup, lampu indikator baterai itu tidak langsung sekaligus mati ya. Ketika dia hidup dulu mesinnya, baru lampu CHG itu lambat-lambat dia akan mati sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau lampu indikatornya tidak hidup, lampu indikatornya tidak mati, maka sistem pengisian kita itu ada masalah. Jadi
untuk mengidentifikasinya seperti itu aja cara gampangnya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka arus dari terminal B alternator akan masuk menuju ke baterai di sini. Dari baterai ke terminal B baterai ya, masuk ke kunci kontak, masuk lagi ke fuse. Yang artinya di sini sudah arus ya. Kalau yang putus-putus ini berarti pemagnetan di sini. Nah, di sini sudah arus tegangan. Maka dari terminal F menuju lagi ke terminal F di rotor coil. Sehingga rotor coil itu juga terjadi magnet dikarenakan terhubung lagi ke massa di sini. Nah, ini sudah ada tegangan yang dihasilkan oleh si alternator, tetapi tegangan yang dihasilkannya itu masih relatif kecil. Seperti itu ya. Sudah ada tegangan yang dihasilkannya. Nah, ketika mesin berputar di putaran menengah, maka tegangan alternator di sini akan bertambah. Nah, jadi tegangan alternator itu bisa bertambah dikarenakan putaran mesin itu bertambah juga. Semakin kencang mesinnya, maka semakin tinggi juga pengisian yang dihasilkan. Tetapi ingat, tetap dikatakan ada standarnya ya, berapa tegangan yang dihasilkannya nanti sampai akhirnya. Nah, ketika tegangan alternator bertambah, maka arus yang dari terminal B di sini, yang dari alternator, akan terhubung ke terminal B yang di regulator. Nah, dia akan menuju ke plat kontak 2 P2 voltage relay, voltage regulator di sini. Nah, ketika voltage regulator di sini, voltage relay ya, terhubung ke voltage regulator di sini, maka voltage regulator di sini proses kemagnetannya itu semakin tinggi. Nah, semakin kuat. Ketika dia semakin kuat, plat kontak P1 tertarik dan lepas dari A. Yang ini ya. Tertarik dan lepas dari A ya. Dan tetapi tidak berhubungan ke B. Yang artinya plat kontak ini tidak terhubung sama sekali nantinya. Sehingga arus yang dari baterai masuk lagi kunci kontak ke fuse, mengalir ke terminal IG di sini dan memberikan arus ke terminal F, masuk lagi ke terminal F. Maka di sini di alternator sendiri kemagnetannya itu sudah berkurang. Tetapi di sini tadi semakin tinggi ya kemagnetannya. Nah, kalau di alternator kemagnetannya itu menjadi berkurang. Nah, dengan berkurangnya kemagnetan di sini, maka tegangan yang dihasilkan di alternator itu juga semakin tinggi. Dalam artinya bertambah seperti itu tadi ya. Nah, ketika kemagnetan di rotor coil, kemagnetan di alternator itu berkurang. Nah, ketika putaran tinggi, tegangan alternator di sini juga semakin tinggi. Kemagnetan voltage regulator jadi lebih kuat lagi. Nah, kemagnetannya jadi lebih kuat lagi. Ketika itu terjadi, maka kontak poin P1 berhubungan dengan kontak poin B yang ini ya. Jadi terhubung dia. Maka arus tetap masuk lagi dari posisi IG menuju plat kontak 1, terhubunglah lagi dia ke voltage regulator di sini, masuk lagi ke N, terus ke N lagi ke dioda di sini ya. Terus dari sini lagi terhubung ke massa. Nah, tegangan alternator menjadi konstan. Ya, dalam artinya di sini stabil tegangannya, tinggi dan stabil gitu ya. Nah, sedangkan kemagnetan di rotor coil itu sendiri jadi hilang. Nah, tapi di sini tetap ada kemagnetan terjadi ya di bagian regulator. Hanya di alternator saja kemagnetannya itu yang sudah tidak ada ataupun hilang. Nah, dengan begini alternator akan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dan konstan. Jadi, sobat-sobat otomotif terkhususnya di bagian anak-anak SMK teknik kendaraan ringan, seperti inilah sistem kerja daripada si sistem pengisian yang menggunakan voltage regulator. Jadi sistem pengisian itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama menggunakan voltage regulator, yang satunya lagi tanpa voltage regulator. Yang artinya komponen ini tidak ada lagi ya. Jadi dia diganti dengan sistem IC. IC, sistem IC diganti dia.
dan sudah terpasang di alternator itu sendiri juga. Jadi sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu proses pembelajaran yang pada saat ini masih dalam keadaan sistem online ataupun daring. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk belajar, karena belajar itu dari mana saja bisa kita dapat metodenya ya. Jadi tetap semangat, intinya seperti itu. Selamat siang dan saya ucapkan terima kasih. Salam otomotif.